Nasihat pertama, senantiasa bangga mengatakan kepada sahabatnya, bangga mengatakan kepada orang tuanya, bangga mengatakan kepada adiknya, bangga mengatakan kepada orang-orang di atas muka bumi ini, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ونعوذ بك أن نكون من المفتونين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat Hijrah Fest yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ilmu kita ba'da salat subuh berjamaah yang kita lakukan bersama-sama, yang mudah-mudahan insyaallah seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha fi jamaah, barang siapa yang hari itu salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh hari itu dia di bawah penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang Allah rezekikan salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seperti pahalanya orang yang melakukan qiyamul lail setengah malam. Dan lebih dahsyat dari itu kata Rasulullah, wa man sallas subha fi jama'atin, lalu barang siapa di antara kita yang Allah mampukan salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, maka sungguh pahalanya di sisi Allah seperti orang yang melakukan qiyamul lail satu malam suntuk. Di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira bagi siapapun yang senantiasa istiqamah berjalan kaki untuk menjaga salat isya dan salat subuhnya. Rasulullah menyampaikan bersabda dalam hadisnya, basyiril masya'in, sampaikan berita gembira kepada siapa ya Rasulullah? Al-masya'in, kepada mereka yang senantiasa istiqamah berjalan kaki, ilal masajid, ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah, fi dhulmatil lail, di tengah gelapnya malam. Sebagian ulama mengatakan ini berarti salat isya dan salat subuh. Lalu apa berita gembiranya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bin nurit tammi 'indallahi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mudah-mudahan insyaallah salat subuh kita berjamaah ini kelak akan menjadi pemberat amal timbangan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memulakan majlis ilmu kita yang singkat ini, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, saya ingin mengajak jamaah dimulakan oleh Allah, sahabat Hijrah Fest yang dirahmati oleh Allah, untuk memulakan majlis ilmu kita dengan sama-sama mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang mudah-mudahan insyaAllah majlis ilmu kita saat ini adalah majlis ilmu
seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, akan diturunkan rahmat keberkahan Allah di tengah-tengah kita saat ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada kesempatan kali ini majlis ilmu yang seperti disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada subuh hari ini ba'da salat subuh ini adalah majlis ilmu seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubahi bikumul malaikah. Saat ini majlis ilmu kita ini dibanggakan Allah Rabbus samawati wal ard di hadapan malaikat-malaikatnya, di mana setiap di antara kita namanya satu persatu disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari datang sahabat Sufyan ibn Abdullah Abu Amrata atau Abu Amrin kunyahnya. Datang seorang sahabat Sufyan ibn Abdullah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, nasihatkan kepadaku satu nasihat yang tidak akan pernah aku minta nasihat ini kepada orang lain. Lalu apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada sahabat ini? Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an. Faqala li, maka sahabat Sufyan mengatakan, maka Rasulullah setelah aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, nasihatkan kepadaku di dalam Islam, qul li qawlan fil Islami la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu nasihat yang tidak akan pernah aku minta, aku tanyakan nasihat ini kepada orang lain selainmu. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat ini, qul amantu billah thumma istaqim. Wahai sahabatku, qul, katakanlah, ini nasihatku kepadamu, maka jaga nasihat ini. Qul, katakan dalam hidupmu, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, lalu kemudian setelah itu istiqamalah. Ya Rabb, ini dua nasihat yang dinasihatkan Rasulullah kepada sahabatnya. Nasihat pertama, senantiasa bangga mengatakan kepada sahabatnya, bangga mengatakan kepada orang tuanya, bangga mengatakan kepada adiknya, bangga mengatakan kepada orang-orang di atas muka bumi ini, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro, mohon maaf, afwan akhi, ana sudah tidak bisa ikut begini-beginian. Amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Ini nasihat pertama. Lalu nasihat kedua Rasulullah kepada sahabat Sufyan ibn Abdullah, thumma istaqim, setelah engkau melakukan ini wahai sahabatku, setelah engkau bangga mengatakan di depan manusia, di depan khalayak, amantu billah, istiqamalah. Pegang dua nasihat ini. Akhi wa ukhti fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka di antara nikmat terbesar Allah bagi seorang hamba, ketika hamba tersebut Allah anugerahkan al-istiqamah, keistiqamahan dalam hidupnya. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, semoga Allah menjadikan kita semua yang ada di majlis ini orang-orang yang senantiasa Allah istiqamahkan, sampai kelak malaikat maut berkata kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang dalam fisik yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari jasad yang baik ini, keluarlah engkau, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaannya. Ya Rabb, siapapun yang saat ini sedang berusaha istiqamah,
Siapapun di saat ini yang kemudian di tengah keistiqomahannya Allah mengujinya dengan banyak ujian, dengarkan apa yang dijanjikan Rabbmu, dengarkan apa yang dijanjikan Allah kepada kita jika kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan Allah sampai Allah matikan kita. Dalam surah Fussilat, mohon diingat ayatnya, suatu hari jika engkau menghadapi hari-hari berat dalam hijrahmu, dalam istiqamahmu, coba baca ayat ini. Dalam surah Fussilat ayat 30. Surah apa? Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira janji Allah terhadap mereka yang diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, ketika sahabat Sufyan ibnu Abdullah, dihafal nama sahabat ini, mendatangi Rasulullah meminta nasihat yang tidak akan pernah ditanyakan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat ini. Masih ingat nasihatnya? Nasihat pertama tadi apa? Katakanlah qul amantu billah. Yang kedua, istiqamalah. Maka dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bangga berani mengatakan Rabbuna Allah, Rabbi Allah. Yang kata ulama, di antara sebab Allah abadikan kisah Ashabul Kahfi, di antara sebab kenapa Allah abadikan kisah 7 pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi adalah karena kebanggaan mereka menyebut Tuhan mereka Allah. Coba lihat teman-teman yang biasa mentadaburi kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang saling kenal sebelumnya atau tidak saling kenal? Saling kenal atau tidak saling kenal? Tidak saling kenal. 7 pemuda yang hidup di tengah rezim yang zalim, yang memaksakan kekufuran dan kesyirikan. Sehingga ulama mengatakan ada 2 kisah dalam Al-Quran yang wajib ditadaburi oleh setiap anak muda. Anak muda kayak saya ini ada 2 kisah yang wajib ditadaburi dalam Al-Quran. Kisah apa itu? Yang